wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Abi Mas Puri Firmansyah bersama Umi Elis Ratnasari. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kami hormati para leader yang tergabung di dalam SSW Group. Semoga terus bersemangat dalam melaksanakan bisnisnya. Juga kepada rekan-rekan teman-teman sekalian seperjuangan. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya penuh dengan semangat. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Wabil khusus narasumber kita ini, Kiai Haji Edi Wahyudin. Selamat malam Pak Kiai. Mantap, udah predikat baru nih Kiai lagi nih. Aduh, ya. Narasumber pada kali ini betul-betul membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih kita sama-sama belajar di dalam training online ini. Mudah-mudahan training online yang kita lakukan pada malam hari ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah sekaligus juga wawasan keilmuan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah untuk mempersingkat waktu sebelum kita mulai acara ini seperti biasanya kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan salawat ini syafaat beliau menyertai kita khususnya di yaumil qiyamah nanti, kemudian juga memudahkan semua usaha-usaha yang sedang kita jalani menjadi orang kaya berkah tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai saja sama-sama kita berselawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Abdillah bi barakatihim wa dina husna bi hurmatihim. Panana bi barakatihim husna bi hurmatihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ala alihi wa ashabihi. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Abi dan Umi yang saya hormati. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan perkenalkan orang yang sangat luar biasa yang telah memimpin dalam kehidupannya di negara ini. Ya, saya kagum dengan beliau ketika pertama kali bertemu. Ya, orang semacam ini artinya semangatnya ini luar biasa. Ya, semangatnya luar biasa. Adalah seorang yang mantan dari anggota DPR RI ya, mantan anggota DPR RI. Beliau itu cukup semangat, saya lihat ya, setiap kali ada acara cukup semangat. Dan tentunya lebih semangat dari yang lebih semangat lagi.
Amin. Pak Haji Edi Wahyudin, mohon untuk memberikan paparannya pada malam hari ini adalah tentang 7 kebiasaan untuk mencapai suatu kesuksesan, ya. Karena untuk melakukan sebuah kesuksesan tentunya banyak langkah-langkah yang harus kita lalui, ya. Kalau Abi bilang, ya, apabila kita ingin melakukan sebuah kesuksesan, ini banyak yang harus kita lewati. Apa saja yang tentunya yang nanti harus kita lewati? Paling nggak banyak jurang-jurang yang terjal, ya, jurang-jurang yang tentunya yang tajam, yang mesti kita lalui. Tapi apabila kita bisa melalui jurang-jurang itu, maka kita akan sampai kepada tujuan. Satu langkah demi satu langkah kita lakukan, bangkit bangun, ya, terus kita lakukan, insya Allah kita akan menuju suatu kesuksesan secara bersama. Silakan Bapak Haji Edi Wahyudin, kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ada ya? Suaranya cukup ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahil malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mauti ijatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul adzim. Syukur alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita pada hari ini bisa bersilaturahim dalam suasana Zoom, dan kita akan hari ini saya dipercaya oleh founder ini. Alhamdulillah, terima kasih founder Pak Abi Masturi dan Umi Elis yang untuk membagikan informasi, untuk membagikan ilmu apa yang kita dapat dari beliau. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan tugas dengan baik. Dengan demikian saya bisa ilmu yang ada ini, yang disampaikan oleh Abi ini tentang 7 habit untuk kesuksesan kita, bisa kita ambil manfaatnya. Bapak Ibu sekalian, kepada seluruh leader-leader yang ada, saya mohon maaf, barangkali saya ini kan baru seumur jagung lah, tetapi mudah-mudahan saya hormat kepada para leader-leader sebelumnya, founder, dan saya punya upline yang ya tentu sudah banyak makan garam lah di dalam menjalankan usaha di PTBS ini, tetapi saya coba untuk ambil bagian untuk kita sharing di dalam rangka untuk saling ta'awun di dalam rangka sukses di PTBS ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat kiriku yang saya hormati, kita bermitra dengan PTBS itu artinya kita diberikan hak usaha oleh PTBS. Kita diberi kesempatan untuk membuka cabang-cabang usaha juga di PTBS ini. Jadi kalau kita bisa belanja lebih dari 1, berarti kita bisa diberi kesempatan untuk membuka cabang-cabang usaha. Jadi dengan demikian, hak-hak yang melekat pada PTBS itu tentang legalitas, sertifikasi halal, sertifikasi bisnis usahanya, wilayah-wilayah operasinya, maupun jaminan-jaminan kualitas produknya, itu juga melekat kepada kita di dalam rangka kita pemegang hak usaha ini, dan jadilah kita sebagai pengusaha yang paripurna. Karena itu, usaha ini adalah usaha Anda sendiri, secara mandiri. Jadi usaha yang ada di dalam PTBS ini adalah usaha Anda sendiri. Maka keberhasilannya sangat tergantung pada sejauh mana ingin Anda wujudkan. Jadi hal-hal yang bisa membuat kita sukses di bisnis ini
karena kita memiliki impian-impian. Sejauh mana kita ingin mewujudkan impian itu? Kalau ada orang yang ingin naik haji, ya sejauh mana impian naik haji itu mau diwujudkan? Kalau ada kawan-kawan yang ingin menyekolahkan anak dengan biaya-biaya yang cukup baik, sejauh mana kita bisa melakukan impian-impian itu? Jadi, Bapak Ibu sekalian, jadi sistem di PTBS ini memungkinkan kita atau Anda untuk pertama berdagang dan juga menjadi pengusaha. Jadi sistem di BES ini memungkinkan kita menjadi pengusaha. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bila kita ingin menjadi pengusaha, maka konsep PTBS itu adalah penjualan langsung berjenjang syariah. Jadi penjualan langsung itu bagaimana? Adalah sistem yang dimungkinkan oleh PTBS itu, di mana kita sendiri sebagai mitra-mitra bisa langsung membawakan atau mendekatkan barang-barang itu pada konsumen. Bisa didengar? Bisa didengar suaranya? Bagus. Bisa, Pak. Lanjut. Jadi berjenjang syariah maksudnya adalah kita memang harus berada dalam bisnis jaringan, tentu sesuai dengan syariat di dalam agama kita, yaitu Islam bagi pemeluk Islam, tentu juga sesuai dengan syariat agama yang kawan-kawan anut dan sebagainya. Di dalam rangka kita menjalankan PLBS ini, kita memerlukan support system. Jadi dalam rangka kita menjalankan bisnis jaringan ini, kita perlu supportive system. Dan juga kita harus bangun kerjasama tim. Tanpa itu kita memang agak banyak hal-hal yang menggoda kita, yang menghambat kita di dalam kita menjalankan usaha ini. Kesuksesan itu pun juga di dalam membangun sistem jaringan itu harus dibangun secara tahun. Jadi jaringan-jaringan kemitraan yang terbentuk dan PSBS itu menjadi suatu komitmen kita bersinergi untuk mencapai impian-impian itu. Jadi Anda sekarang berada dalam suatu komunitas yang bernama Smart Synergy World. Ya. Yang didirikan dan menjadi pendiri pencetusnya adalah Abi Masturi Firmansyah dan Umi Elis Ratnasari. Untuk membangun komunitas ini untuk sukses bersama dengan landasan semangat persaudaraan, semangat solusi, dan semangat sukses bersama. Jadi mungkin walaupun secara virtual, saya yakin kawan-kawan pun juga akan memberikan aplaus kepada Abi Masturi dan Umi Elis Ratnasari. Ya, terima kasih. Dan ini luar biasa. Jadi termasuk hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi yang merupakan suatu cara agar anggota grup itu dapat diberi kesempatan untuk belajar menjadi leader, untuk belajar menjadi pemimpin. Jadi hari ini judulnya adalah 7 habit core team. Jadi 7 kebiasaan dalam tim-tim inti kita di dalam rangka kita menjalankan bisnis ini. Jadi core team itu adalah kumpulan orang-orang yang terpilih sesungguhnya. Tentu bagi kita sendiri sebagai leader, tentu kita sudah membangun jaringan-jaringan. Di antara jaringan-jaringan terbentuk itu pasti ada yang terpilih untuk kita ajak bersama. Karena core team itu adalah mempunyai anggota dengan visi dan misi yang sama, dengan jiwa yang sama, dan semangat yang sama. Jadi mungkin saja tidak semua orang-orang yang pernah kita rekrut itu bisa menjadi core team, tetapi yang dimaksud dari core team itu orang yang mau bahu-membahu bersemangat bersama untuk sukses bersama di dalam bisnis ini. Nah, 7 habit itu yang pertama adalah presentasi, ya Pak. Yang pertama adalah presentasi. Ini kebiasaan pertama.
Nah, presentasi ini sesungguhnya adalah kita ingin menyampaikan informasi dan membagi informasi tentang apa yang ada di dalam bisnis kita ini. Jadi informasi-informasi itu kita berusaha sedemikian rupa untuk meyakinkan daripada calon-calon mitra kita agar bisa paling tidak dia paham dulu tentang bisnisnya, lalu kemudian tentu juga diusahakan agar melalui informasi yang kita berikan itu dia bisa bergabung bersama kita untuk menjalankan usaha ini demi tercapai sukses dan impian-impiannya. Jadi presentasi ini juga bisa kita lakukan secara sederhana maupun secara komplit. Jadi seseorang mitra misalnya ketemu kawan-kawan di bawah pohon, dia menyampaikan informasi apakah produknya, apakah cara melakukan bisnis dan sebagainya, itu juga sudah presentasi yang paling sederhana. Tetapi kalau kita mau melakukan presentasi yang paling komplit itu juga bisa kita lakukan, yaitu dalam sebuah pertemuan-pertemuan atau home sharing, atau kita juga bisa melakukannya melalui seminar-seminar. Dan di dalam rangka kita mempresentasi pun siapapun juga bisa. Kita tidak ada alasan untuk kita mengatakan bahwa kita tidak bisa bicara, kita tidak bisa menyampaikan apa-apa, kita tidak bisa mengajak orang dan sebagainya, saya tidak bisa ngomong. Itu sebenarnya suatu alasan yang memang tidak merupakan alasan yang pokok. Yang paling penting sekarang ini adalah dalam rangka presentasi itu kita dituntut keberanian untuk menyampaikan informasi. Itu saja. Bahwa informasi yang kita mau sampaikan itu lengkap atau tidak lengkap, secara formal atau tidak resmi dan sebagainya, itu tidak masalah. Yang penting adalah bagi kita, presentasi itu adalah cara kita untuk memberikan informasi sehingga calon mitra kita dapat meyakinkan, dapat kita yakinkan. Nah, kalau kita lihat di caption ini bahwa presentasi itu untuk ukuran sebuah keberhasilan sebuah presentasi itu ada rumusnya ini, ya kan? Rumusnya itu adalah R, ya, sama dengan M dikali E dikali P, ya kan? Jadi kalau kita menyusun sebuah perencanaan sebuah program besar, maka apa hasil yang ingin kita mau raih? R-nya itu result. Hasil apa yang kita mau raih? Cita-cita kita mau jadi apa? Apa kita mau dapatkan luxury atau kita mau dapatkan Pajero? Apakah dapatkan motorcade dan sebagainya? Itu hasil itu yang akan kita ingin capai. Lalu kemudian M-nya itu bagaimana marketing plan kita? Ya kan, kalau untuk mencapai Pajero itu misalnya kita bagaimana planning kita? Apakah kita menciptakan dulu berapa yang dapat motor, berapa yang dapat mobil, berapa yang dapat berapa yang ada di bawahnya klub-klub dan sebagainya. Jadi kita buat dulu marketing plan-nya. Jadi lalu kemudian sejauh mana keberhasilan nanti akan tergantung pada efektivitas kita melakukan rekrut itu. Nah, ketika kita menjalankan tentu kita mau merekrut orang, kita mau agar orang atau calon-calon mitra bergabung, maka E-nya itu adalah efektivitasnya. Jadi sejauh mana efektivitas kita menjalankan usahanya. Jadi ada kadang-kadang orang yang sudah bekerja keras, tiap hari lari sana lari sini, tetapi mungkin saja dengan sasaran yang tidak tepat, lalu kemudian dengan cara yang tidak tepat pula, maka dia akan habis tenaga saja. Nah, yang dimaksud efektivitas ini adalah kita misalnya kita misalnya ingin melakukan rekrut, lalu kemudian sasarannya yang paling efektif kita lakukan sedikit tapi hasilnya banyak. Jadi misalnya ketika kita ingin menggabungkan seseorang, bila perlu seseorang itu jangan satu orang yang gabung. Makanya konsep yang dilontarkan oleh Abi Masturi itu adalah ada paket keluarga.
Jadi pikiran kita, efektivitas yang dimaksud di sini adalah sejauh mana kita merekrut satu orang, tapi hasilnya akan dapatnya 5, 6, 7, 8 orang. Nah, itulah konsep yang dibuat oleh Abi Masturi, yaitu konsep paket keluarga. Jadi walaupun kita merekrut satu orang, tetapi berapa orang yang dia bisa gandeng, itu efektivitas. Daripada kita sudah bekerja keras, dapatnya cuma satu. Ya kan, lalu kemudian dapatnya cuma satu pun juga agak susah lagi, tidak punya duit lagi untuk gabung dan sebagainya. Ini repot ini. Lalu kemudian efektif yang kedua adalah yang dimaksud efektif itu sasarannya. Apakah orang mau gabung dengan paket yang besar atau orang tuh mau gabung dengan jenjang yang basic atau jenjang priority? Ini juga merupakan ukuran daripada keberhasilan itu. Jadi E-nya di situ. Lalu kemudian P-nya adalah presentasi. Seberapa banyak kita melakukan presentasi? Makin banyak kita melakukan presentasi, maka tentu hasil daripada apa yang kita rancang di M itu, lalu kemudian adakah orang yang juga join itu E itu olah dengan gabungan yang dengan paket yang lebih tinggi dan sebagainya. Jadi P itu adalah presentasi kita itu sejauh mana. Makin banyak kita melakukan presentasi, makin besar juga hasilnya. Jadi ukuran presentasi itu di dalam rumus ini, kalau kita tidak melakukan presentasi, tentu R-nya itu pasti 0. Tapi kalau kita melakukan, jadi kunci daripada M kali E kali P itu adalah berada pada presentasi. Nah, kita tidak mempersoalkan bagaimana cara kita mempresentasi. Tapi paling tidak nanti ada ilmunya. Satu lagi nanti adalah mahir presentasi. Itu lagi ada ilmu tersendiri lagi. Saya ingin menyampaikan pada hal ini, kalau kita ingin sukses di bisnis ini, dalam bisnis jaringan itu, dengan rancangan marketing kita yang baik, kemudian dengan kita perencanaan target yang efektif yang kita ingin raih, maka presentasi itu menjadi sebuah keharusan bagi kita. Apakah kita mau melakukan presentasi one on one? Apakah kita mau melakukan presentasi melalui home sharing atau presentasi dalam grup-grup yang lebih besar? Ya. Yang kedua, nah, lalu kemudian kebiasaan kedua orang yang sukses itu adalah baca buku, ya kan? Tuh coba lihat anak kecil aja udah baca buku itu, ya kan? Nah, baca buku di sini adalah sekarang ini mungkin era sekarang ini adalah era di mana kita sudah dihadapkan dengan media elektronik dan sebagainya. Jadi buku itu sendiri pun juga sebenarnya bisa digantikan oleh informasi-informasi yang kita bisa dapatkan di HP kita dan sebagainya. Jadi kamus-kamus yang berjalan sekarang kan begitu banyak, dengan Google pun kita bisa bertanya dan sebagainya, ya kan? Jadi kita yang paling penting kita membaca. Dengan membaca itu ada gambaran-gambaran pengalaman orang lain, ada gambaran-gambaran hasil-hasil survei dan riset misalnya, dan lain-lain. Itu menjadi sumber-sumber informasi kita, sumber-sumber jadi motivasi kita, dan juga mungkin dengan kita membaca buku itu pula lah kita akan menimbulkan sebuah ide-ide dalam rangka mengembangkan bisnis ini. Karena seseorang lain lubuk, lain belalang, lain orang, lain cara untuk meraih keberhasilan itu. Tetapi prinsipnya adalah sama, dan kita membaca buku itu merupakan cara kita untuk agar kita bisa terinspirasi oleh isi buku tersebut, kemudian kita termotivasi, lalu kemudian ada gambaran-gambaran juga untuk melahirkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang lebih cemerlang dalam rangka kita mengembangkan bisnis ini. Kemudian kebiasaan yang ketiga, habit ketiga adalah kita 100% pakai produknya. Jadi inilah 100% pemakai produk itu, kita juga ingin agar diri kita sendiri bisa membuktikan kualitas produknya paling tidak. Lalu kemudian dengan kita memakai lebih banyak produk, itu kita lebih leluasa, lebih banyak bicara, lebih banyak informasi yang kita sampaikan kepada calon mitra kita. Dan juga dengan demikian kita bisa melakukan evaluasi juga terhadap
produk-produk kita. Dengan begitu, kalau dari kebiasaan kita memakai produk ini, mendorong kita untuk sensitif sekali terhadap orang-orang yang kita lihat. Begitu kita lihat orang yang agak kurus saja, kita hantam tuh dengan slim. Begitu kita lihat dari orang yang kegemukan aja misalnya, ini juga kita hantam lagi dengan slim. Macam-macam. Jadi produk ini, dengan kita menggunakan produk itu akan menimbulkan sensitivitas daripada kita. Jadi kita tidak bisa melihat orang-orang yang ada di jalanan, kita tidak bisa melihat juga orang-orang yang sedang duduk, orang sedang apa. Itulah manfaat kenapa kita harus pakai produknya. Itulah manfaatnya kita harus. Karena di dalam konsep bisnis ini adalah cara mengembangkannya, pakai produknya, ceritakan manfaatnya, dan Anda boleh melakukan ajak bisnisnya, atau Anda juga bisa, kita sendiri pun juga bisa melakukan presentasi atau ajak dia ke seminar sebagainya. Kemudian yang kebiasaan selanjutnya adalah kita hadirkan di setiap pertemuan. Kita hadir di setiap pertemuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada banyak cara, ada banyak alasan kawan-kawan saya alami, mitra-mitra saya dan sebagainya, agak susah sekali memang untuk hadir di setiap pertemuan. Tetapi yaitu perkembangan bisnisnya di situ-situ saja. Tapi kalau kita pribadi ini hadir di pertemuan, banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa raih di sana. Situasi-situasi di seminar itu sendiri pun juga adalah merupakan pembelajaran buat kita. Bagaimana kita melihat semangat-semangat yang lain. Bagaimana kita melihat bagaimana prestasi-prestasi yang lain setiap minggu dan setiap evaluasi kita. Ada orang-orang juga kita bisa berkonsultasi. Ya kan, langsung pada pertemuan-pertemuan itu pun kita bisa berkonsultasi sama leader-leader kita dan sebagainya. Jadi dengan terus-menerus kita hadir di pertemuan, karena begini Bapak Ibu sekalian, saya sendiri pun juga 2 bulan saya baru saya 60% baru saya bisa pahami bisnis ini. Setelah 2 bulan saya belajar, saya hadir terus di pertemuan. Dan karena itu saya merasa rugi sebenarnya kalau tidak hadir di pertemuan. Ada yang kosong perasaan itu. Jadi demikian ada anekdot juga di sini bahwa pertemuan itu sangat penting. Pertemuan itu pertemuan yang paling penting itu adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri, tidak Anda hadiri. Jadi demikian setiap pertemuan itu pasti ada sesuatu yang kita bisa dapatkan. Ketika Anda tidak hadir dalam satu pertemuan saja, mungkin ada mungkin informasi penting yang Anda dapatkan, yang diberikan pada pertemuan itu Anda tidak bisa dapatkan. Bahwa bahkan itu merupakan informasi yang paling berharga buat pengembangan bisnis Anda. Lanjut. Kebiasaan yang kelima adalah good team player. Nah, jadi kita ini kan sebenarnya bagaimana kita bisa sukses bersama secara tahun. Jadi disinilah bisnis syariahnya. Saya saya betul-betul terinspirasi di dalam bisnis ini bagaimana bangunan kerjasama itu tidak saling menggigit orang lain. Jadi sebenarnya jadi betul-betul kerjasama yang saling mengangkat, saling mendorong untuk kesuksesan. Ini luar biasa memang. Jadi dengan kerja sama tim itu, bayangkan beban yang 100 kilo pun kalau kita kerjakan, kalau kita angkat rame-rame, ya tentu perasaan itu ringan saja. Ringan saja. Saya melihat seperti misalnya hal kecil saja di dalam pelaksanaan seminar-seminar. Kadang-kadang itu kan semua tentu makan biaya, ya kan? Makan. Kemudian kalau kita betul-betul ingin membiayai semacam seminar itu setiap minggunya, berapa biaya yang kita perlukan. Tetapi saya lihat semangat kawan-kawan sukarelawan kita bekerja tanpa pamrih. Tanpa pamrih, ya paling dapat satu saset
Slim dari Umi, ya 1 saset kolagen dari Umi, alhamdulillah. Tapi bukan itu maksud. Tapi saya lihat kawan-kawan tuh tanpa pamrih bekerja bahu-membahu itu menyiapkan seminar-seminar. Jadi seminar apa yang cuma 25.000 perak? Nggak ada untuk mendapatkan ilmu yang paling berharga. Nah, disinilah sebenarnya kerjasama tim itu adalah memang mampu kita kerjakan, kita olah, kita ramu bersama sebuah pertemuan itu sendiri menjadi sebuah yang bermanfaat. Nah, ini luar biasa. Kemudian lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang kadang-kadang yang keenam itu adalah kita harus mengikuti sistem. Ya, terus terang memang kita berangkat dari pengalaman-pengalaman yang berbeda. Berangkat dari budaya yang berbeda. Dari kita sendiri yang ada di mitra PTBS itu sendiri misalnya, kita pernah mengikuti berbagai bisnis semacam itu. Ini kan ada bisnis serupa tapi tak sama, kan begitu. Kita ikuti semua. Tetapi kadang-kadang kebiasaan-kebiasaan kita pada pengalaman-pengalaman yang lalu itu kadang-kadang kita bisa bawa ke dalam situasi yang baru misalnya. Tapi kadang-kadang memang tidak cocok. Kadang-kadang banyak juga ada yang timbul ide-ide baru sebagainya. Sudahlah, ikuti aja sistemnya ada. Jangan membuat-buat sistem yang baru lagi kalau mau sukses. Nah, sistem di sini adalah di dalam sistem membuat jaringan itu adalah pertama kita harus melakukan edifikasi, saling menghargai, saling memberikan respect lah, ya kan? Jadi kita kepada upline, kepada sponsor-sponsor kita tentu harus respect dengan cara menceritakanlah keberhasilannya dan sebagainya. Lalu kemudian juga kepada downline juga kepada mitra-mitra kita. Apalagi di hadapan calon mitra yang kita mau presentasikan. Itu juga harus diedifikasi. Harus diberikan respect. Respect sponsornya, respect upline terhadap mitranya downline itu juga penting sekali. Ya kan? Kepada perusahaan-perusahaan PTBS misalnya. Kita harus memberikan edifikasi. Bagaimana perusahaan ini jatuh bangun sampai akhirnya menemukan sebuah sistem PLBS ini. Bagaimana PTBS ini melakukan sedemikian rupa seleksinya begitu ketat, memilih perusahaan-perusahaan mitranya yang menghasilkan produk-produk yang terbaik. Bagaimana dia cara membagi bonusnya, bagaimana bisa menghitung bonusnya, itu sesuatu yang perlu kita respect kepada PTBS. Kadang-kadang banyak orang yang membandingkan, tetapi kita sendiri yang sudah pernah ada di dalamnya, ya kita harus memberikan respect. Respect itu juga, edifikasi itu juga, kita juga harus berikan kepada pertemuan-pertemuan kita. Ya, pertemuan-pertemuan itu bagaimana cara kita mengundang? Habis-habisanlah kita harus memberikan perhatian, kita harus respect, kita harus promosikan pertemuan-pertemuan itu sedemikian rupa sehingga orang itu mau menghadiri pertemuan. Kemudian sistem yang kedua adalah kita dalam menjalankan bisnis ini pun juga kita harus melakukan konsultasi. Ada banyak masalah yang kita hadapi. Ya tentu ada masalah yang berkaitan dengan mitra, yang berkaitan dengan internal kita sendiri dalam menjalankan, apakah ada hambatan-hambatan dalam internal keluarga atau apa dan sebagainya. Lalu kemudian konsultasi mengenai bagaimana pemecahan-pemecahan masalah. Konsultasi kepada upline, kepada leader terutama, untuk bagaimana kita sama-sama membuat target pencapaian dalam waktu berapa lama dan sebagainya. Kita buat strateginya, kita buat sasaran-sasarannya, market share-nya dan sebagainya. Nah, di dalam sistem follow the system ini juga kita juga harus semua mitra ini harus teachable. Teachable itu orang yang mau belajar. Kadang-kadang terus terang mungkin pengalaman kita semualah dari kita pasti bertemu dengan mitra-mitra yang kadang-kadang dia kita baru ngomong 1, dia udah ngomong 100. Jadi kita udah dikulain juga dan sebagainya.
kalau benar sesuai sistem, kadang-kadang menyimpang dari sistem. Yang dimaksud dengan teachable itu kita ini. Kita sebagai seorang leader yang ada dalam satu core team itu, kita maulah belajar. Rendah hati. Ya kan? Jadi hilangkan ego kita. Karena apa? Karena di dalam komunitas kita itu tentu leader itu pasti sedikit lebih banyak tahulah. Ya kan? Karena dia lebih banyak waktunya ikut di dalam bisnis ini. Kemudian kita sebagai leader di dalam core team ini, kita harus orang yang dapat dipercaya. Ada banyak sebenarnya amanah-amanah juga yang ada di dalam PTBS ini. Yang saya dengar juga, ada banyak juga orang yang memang dicoret dari PTBS ini karena memang dia tidak amanah. Ada misalnya, ada hak daripada mitra, tapi dia tidak sampaikan. Ya kan? Jadi demikian kita sebagai dalam core team ini, di dalam leader ini, kita memang harus dapat dipercaya. Kita harus saling mempercayai dan sebagainya. Jadi hampir di dalam satu tim itu, katakanlah tidak boleh ada dusta di antara kita, kan begitu. Ya kan? Lalu kemudian di dalam follow the system ini sendiri pun juga adalah kita harus no cross-lining. Jadi no cross-lining yang dimaksud di sini adalah kita memang tidak boleh terlibat jauh pembicaraan bisnis dengan bukan jalur kita. Ini kadang-kadang no cross-lining. Kenapa diingatkan? Karena inilah sumber kehancuran dari berbisnis Anda. Jadi kalau Anda terbiasa bicara dengan bukan jalur Anda, bicara dengan orang lain, bicara dengan orang lain yang bukan jalurnya, maka siap-siaplah kehancuran ada pada bisnis Anda. Karena apa? Kita ini kadang-kadang ada orang yang kadang-kadang ada yang tidak tulus juga berbicara. Ya kan? Bicara aja seolah-olah mendukung kita, tapi dia tidak tulus. Nah, ketulusan itulah bagaimana kita mengukurkan sangat relatif. Susah sekali diukur. Karena itu, hati-hati. Bukan berarti kita tidak boleh berhubungan antara satu dengan lain dalam satu persaudaraan. Kalau di Wulansari itu kan antara satu dan lain itu kan semua rata-rata ya cross line lah. Tetapi yang dimaksud dan di sini adalah bagaimana kita melakukan konsultasi bisnis kita itu, bicara serius bisnis itu, bukan pada cross line, tetapi harus pada leader yang memang sudah kita tetapkan yang akan membimbing kita. Makanya juga ada di sini juga no no upline juga. Nah, yang dimaksud no uplining itu adalah bukan kalau kita sudah memilih satu leader untuk membimbing kita, maka janganlah memilih leader-leader lain walaupun satu jalur. Tetapi komunikasi biasa tetap kita lakukan, ya kan? Nah, yang terakhir, kebiasaan yang terakhir yang dilakukan oleh orang-orang yang sukses di dalam core team ini adalah kita melakukan harus ada duplikasi. Kita melakukan duplikasi. Jadi apa-apa yang kita lakukan itu sebenarnya secara sadar atau tidak sadar itu dicontoh oleh mitra-mitra kita. Hati-hati memang. Di dalam duplikasi ini sesuatu yang baik yang kita kerjakan sesuai dengan sistem akan diikuti. Yang jelek pun kalau kita lakukannya juga akan diikuti juga. Maka kalau sesuatu yang berada di luar sistem jangan coba-coba kita lakukan. Karena di sini seperti yang dikatakan pepatah lama itu, guru kencing berdiri, murid kencang berlari. Nah itu kan. Jadi dengan demikian misalnya ya contoh-contoh kecil lah. Kadang-kadang memang mungkin itu sebuah kesalahan juga. Termasuk diri saya juga. Ya kan. Ya termasuk kadang-kadang kita juga suka kalau ada orang yang hadir ke seminar dan sebagainya. Sebenarnya kita ini kan tidak boleh juga misalnya membayarin seminarnya, bukan tidak boleh, tapi kan itu berangkat dari karena apa? Ini cross line, karena ini duplikasi. Nah, tidak berpikir, nah kalau saya membawa orang, apa saya punya mampu nggak saya bayarin juga?
Demikian seterusnya. Ini kan contoh. Ya bukan berarti yang penting kita harus terbuka juga kepada yang bersangkutan. Jadi duplikasi yang dimaksud sini itu adalah kita harus melakukan sesuatu sebagai persis sebagai seperti sistem yang ada. Tapi kalau kita lakukan sesuatu di luar sistem, di mana dia nanti akan dicontoh juga oleh mitra-mitra kita, maka dia berpikir, wah kalau saya harus ngongkosin orang, nggak bisa ini. Kalau harus saya nombokin, nggak bisa ini. Kalau saya harus misalnya nombokin dia join dan sebagainya, aduh bagaimana? Nah ini kadang-kadang hati-hati kita. Hati-hati, karena ini bisnis-bisnis sendiri, bisnis sembarangan. Jadi kalau ada orang yang gabung sebagainya, katakan apa? Kita bisnis. Saklek-saklek. Kadang-kadang kita sifat ketimuran kita ini yang kadang-kadang yang mendorong, nanti gampang lah bisa diatur belakangan gitu. Tapi itu contoh yang kurang bagus. Nah nanti contoh-contoh yang kurang bagus itu ketika diduplikasi, itu akan memberatkan mitra yang akan mengerjakan selanjutnya. Kalaulah kalau mitra itu sama kondisinya seperti kita, tapi kalau tidak, berat dia. Ntar bisa muntaber dia, ya kan? Mundur tanpa berita. Itu nggak tahu tuh hipertensi apa kemarin tuh kata Bu Rika tuh. Saya lupa lagi anunya. Singkatannya tuh. Apa Bu Rika? Hipertensi itu. Hilang apa tuh? Nah, jadi contoh-contoh duplikasi ini memang kadang-kadang seluruh tingkah laku kita di dalam tim sebagai leader apa sebagainya itu kadang-kadang ya baik apapun yang kita lakukan pasti dicontoh. Makanya hati-hati. Lakukan sesuai sistem, yang di luar sistem dan sebagainya hindari, kurangi dan sebagainya. Dengan begitu supaya nanti terbangunlah tim-tim yang bagus buat kita semua. Jadi inilah sudah ya, ini 7 habit, 7 kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh leader-leader dalam sebuah tim untuk membangun kebersamaannya sukses di dalam bisnis jaringan seperti ini. Jadi dan demikian sukses itu untuk kita semua, insya Allah. Barangkali itu yang dapat saya sharing pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah di dalam rangka kita untuk mendapatkan rezeki Allah, untuk kita bisa bersinergi menyambut rezeki Allah yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling penting buat kita di sini adalah saya merasakan pertama memang bisnis ini sudah membangun sebuah kesehatan yang bagus, yang kedua membangun silaturahmi yang bagus. Insya Allah hasil-hasil materinya pun akan menyusul apabila kita menjalankan, apabila kita sudah terbiasa dengan 7 kebiasaan-kebiasaan orang-orang sukses yang diajarkan oleh para ahli dan kita terapkan di PTBS melalui Smart Synergy Board, SSW, Abi Masturi, Umi Elis, Wulan Sari. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elis Wulan Sari, salah tadi. Ya, kita yang semangat buat narasumber kita, yaitu Bapak Haji Edi Wahyudi. Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih. Jadi apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita, 7 kebiasaan yang memang ini adalah wajib kita lakukan. Ya, antara lain tadi adalah lebih banyak kita melakukan presentasi. Berapa banyak kita melakukan presentasi, maka begitulah hasil yang akan kita peroleh nanti. Jadi semakin banyak kita melakukan, maka hasilnya pun ini akan kita rasakan. Kemudian di samping kita melakukan banyak presentasi, juga tidak kalah pentingnya kita harus banyak belajar dengan cara membaca,
mencari inspirasi, motivasi, kemudian juga ide-ide dari buku atau dari leader-leader kita, ini juga kita harus duplikasikan. Kemudian yang berikutnya adalah 100% memang kita wajib untuk memakai sebelum kita menjual dan sebagainya. Jadi produk ini memang PCA. Jadi kita pakai dulu, kemudian kita ceritakan, baru kita ngajak kepada orang lain. Jadi kalau kita nggak pernah memakai, kita nggak pernah kita tahu manfaatnya, maka kita tidak bisa akan bercerita kepada orang lain, kemudian kita sulit untuk mengajak. Ya. Kemudian yang lebih penting lagi, 7 kebiasaan itu adalah menghadiri pertemuan. Ya, menghadiri pertemuan. Jadi kalau kita ingin cepat sukses, kita ajak calon-calon mitra kita, mitra-mitra kita untuk hadir di pertemuan. Jadi bahwa pertemuan yang paling bagus, pertemuan yang paling penting itu adalah pertemuan di mana kita waktu itu tidak hadir. Itu sebetulnya adalah pertemuan yang paling penting. Jadi usahakan bahwa kita wajib menghadiri pertemuan-pertemuan, seminar-seminar yang diadakan oleh founder-founder kita. Ya, founder kita sudah menentukan waktu dan tempatnya, tinggal kita duplikasikan saja, kita ikuti saja, ya di mana tempat pertemuan itu berada. Bapak Ibu sekalian, ya kebiasaan berikutnya tadi disampaikan bahwa kita harus selalu melakukan edukasi, kemudian konsultasi kepada leader-leader kita, kepada founder-founder kita, karena dengan konsultasi kemudian kita lakukan juga edukasi, ya maka sama halnya kita telah memintarkan tim kita. Jadi kalau kita ingin sukses, maka tidak ada alasan kecuali pintarkan tim kita, gitu kata Pak Edi. Ya, jadi kita ajak ke pertemuan, ya, kemudian kita dukung keberhasilan tim kita. Jadi karena yang namanya tim itu orang banyak, ya, jadi berbagai macam memang pikiran, kemudian juga berbeda-beda cara dan sebagainya, maka sama-sama harus kita satukan, ya, dengan melalui pertemuan itu. Kemudian juga di samping kita menghadirkan tim kita untuk ke seminar, kemudian kita lakukan duplikasi, ya, maka tim kita itu akan besar dengan sendirinya. Disitulah akan datang kesuksesan kita. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, itu sedikit kesimpulan, dan barangkali nanti ada yang ingin ditanyakan, ya, baik itu melalui pertanyaan langsung maupun dengan chat, ya, kepada sumber kita atau kepada founder kita juga boleh, ya. Narasumber kita ini seorang yang luar biasa. Haji Edi ini adalah mantan anggota DPR. Sekelas beliau saja ini mau untuk bergabung, ya, di perusahaan ini, bermitra di PT BES ini, ya. Padahal kalau kita lihat mantan DPR ini sebetulnya duitnya itu nggak pernah putus, ya, tapi mau bergabung di PT BES. Ada apa di PT BES? Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan saja yang ingin bertanya, ya. Di dalam kesempatan ini saya buka 1-2 pertanyaan, silakan Bapak Ibu sekalian.